Di akhir video ini nanti akan ada konsep-konsep penting yang telah kita temukan selama mengerjakan soal. Pastikan teman-teman nonton sampai akhir ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang dan selamat belajar di channel kami. Di video ini, kami mengajak teman-teman untuk belajar memahami kimia melalui soal-soal. Bagi teman-teman yang nantinya menemui kesulitan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman guru maupun dosen, kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk perkembangan pembelajaran kimia mendatang. Kali ini kita akan membahas materi termokimia, submateri persamaan termokimia pada reaksi pembentukan. Nah, melalui soal-soal di sini diharapkan teman-teman dapat menuliskan persamaan termokimia pada reaksi pembentukan. Soal nomor 1. Tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan amonium klorida dengan delta HF0 sebesar negatif 120 kJ per mol. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menganalisis apa yang diminta oleh soal, yaitu menuliskan persamaan termokimia. Yang membedakan persamaan reaksi biasa dengan persamaan termokimia terletak pada delta H atau entalpi. Berikut contoh persamaan reaksi biasa. Pada persamaan reaksi ini tidak terdapat delta H. Sedangkan contoh berikutnya persamaan termokimia. Nah, pada persamaan ini terdapat delta H yang bernilai negatif maupun bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa negatif reaksi melepaskan kalor eksotermis. Untuk tanda positif, reaksi membutuhkan kalor dengan tanda positif atau endotermis. Oke, paham? Analisis yang kedua yaitu reaksi pembentukan. Apa itu reaksi pembentukan? Pembentukan dari kata formation, yaitu pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Gampang teman-teman. Teman-teman tinggal melihat unsur apa saja yang menyusun suatu senyawa itu. NH4Cl misalnya, ada N, H, dan Cl. Oke. Apakah kita harus menuliskan N tambah H tambah Cl? Unsur-unsur ini tergolong dalam unsur-unsur diatomik. Kita harus menuliskan dalam bentuk diatomik N2 tambah H2 tambah Cl2 menjadi NH4Cl. Nah, syarat suatu reaksi harus sama ya unsur sebelah kanan maupun sebelah kiri. Dengan demikian, ini belum selesai. Kita harus menyamakan dulu persamaan reaksi ini dengan menyamakan unsur sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ada 1 N, kiri ada 2. Dengan demikian, kita tuliskan setengah N2. Ada 4H, ada 2H di sebelah kiri, kita tuliskan 2H2. Begitu juga dengan Cl, yaitu setengah Cl2. Ini baru persamaan reaksi biasa, belum persamaan termokimia. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita tambahkan delta HF0 sebesar negatif 120 kJ per mol. Soal nomor 2. Perhatikan tabel entalpi pembentukan standar beberapa senyawa berikut. Tuliskan persamaan termokimia untuk senyawa kalsium karbonat CaCO3. Langkah pertama adalah menentukan unsur apa yang menyusun senyawa kalsium karbonat. Ada unsur Ca, C, dan O. Dengan demikian, kita tuliskan Ca ditambah C ditambah O2 karena diatomik menjadi CaCO3. Langkah berikutnya adalah menyamakan dulu unsur di ruas kanan
dan di ruas kiri harus sama. Sehingga kita peroleh sebagai berikut. Nah, data apa yang kurang? Delta H. Di soal diminta dalam satuan kilojoule per mol. Sehingga yang perlu kita masukkan adalah delta H sebesar negatif 1206,7 kilojoule per mol. Mudah kan? Oke, jangan lupa ajak kawan-kawan yang lain untuk belajar kimia di channel ini. Soal nomor 3. Dari soal ini, data yang kita ketahui adalah massa dari C3H8 atau propana, yaitu 22 gram. Data berikutnya adalah kalor yang dibebaskan, yaitu simbolnya Q, sebesar 75 kilojoule. Dari soal ini kita diminta untuk menuliskan persamaan termokimia. Persamaan termokimia reaksi pembentukan propana C3H8. Yuk, kita mulai. Nah, yang dibentuk di sini adalah C3H8, tersusun atas unsur C dan H. Kita tuliskan C ditambah H2 menjadi C3H8. Kita samakan menjadi 3C ditambah 4H2 menjadi C3H8. Nah, data apa yang kurang? Delta H. Apa kita punya delta H? Belum. Kita masih punya data Q, kalor ya, yaitu sebesar 75 kilojoule. Nah, di sini yang pertama kali perlu kita hitung adalah jumlah mol. Q dan delta H memiliki angka yang sama di sini, melainkan beda makna. Q adalah kalor yang terlibat selama proses reaksi berlangsung, sedangkan delta H atau entalpi adalah kalor yang dibebaskan atau yang diserap per 1 mol zat, ya, per 1 mol zat. Jadi ada dalam bentuk mol zat, sehingga kita perlu data mol untuk mengubah kalor menjadi delta H. Caranya, dari data yang kita punya, yaitu 22 gram C3H8, kita ubah dalam bentuk mol. Dengan cara mol sama dengan massa dibagi massa molar. Oke, massa molar, ingat massa molar? Massa molar memiliki nilai yang sama dengan massa molekul relatif, tetapi tidak sama maknanya. Kita gunakan massa molar, diperoleh mol sebesar 0,5 mol. Nah, delta H di sini untuk 1 mol zat. 1 mol zat ya. Delta HF0 itu 1 mol zat. Kalau delta H per mol saja, berapapun molnya, pakai delta H. Kalau delta HF0 berarti 1 mol zat dalam keadaan standar. Oke, paham ya sampai sini? Nah, karena delta H itu 1 mol, sedangkan yang kita punya setengah mol, berarti kita ubah dulu. Setengah mol dibebaskan 75 kilojoule. Berarti kalau 1 mol dibebaskan 150 kilojoule per mol, ya. Nah, sekarang tandanya dibebaskan. Dibebaskan berarti ada yang dilepaskan. Tandanya adalah negatif atau reaksi berlangsung eksotermis. Nah, jawaban dari soal ini adalah sebagai berikut. Soal nomor 4. Dari soal ini diketahui delta HF0 C5H12 sebesar negatif 225 kJ per mol. Delta HF0 ya teman-teman, entalpi pembentukan standar, yaitu pembentukan C5H12 pada keadaan standar. Nah, dari sini kita tuliskan persamaan reaksinya. Diperoleh 5C ditambah 6H2 menjadi C5H12 dengan delta HF sebesar
negatif 225 kJ per mol. Sedangkan soal meminta kita dalam bentuk kalor, kilojoule saja berarti ya. Nah, dari awal tadi kita pernah bahas kalor dalam satuan kilojoule, delta H dalam satuan kilojoule per mol. Dari kalor maupun delta H ini kita dapat menarik suatu hubungan untuk mencari kalor, yaitu dengan cara delta H dikalikan dengan mol. Nah, dari sini gampang ya teman-teman. Untuk reaksi ini ternyata dibutuhkan kalor sebesar 225 kJ. Kok tidak negatif? Nah, tanda positif negatif hanya ada pada entalpi yang menjelaskan melepaskan ataupun menyerap kalor. Paham ya teman-teman? Kalau kalor hanya dalam satuan kilojoule tanpa ada tanda positif maupun negatif. Nah, di soal ini kita diminta untuk mencari kalor yang dibutuhkan untuk 360 gram. Oke, kita ubah dulu ke bentuk mol. Berapa mol sebenarnya dia? Ternyata 360 gram C5H12 sama dengan 5 mol. 1 mol dibutuhkan kalor sebesar 225 kJ, sedangkan untuk 5 mol dibutuhkan kalor sebesar 1125 kJ. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah sebagai berikut. Soal nomor 5. Dari soal ini diketahui delta H sebesar negatif 225, yang ditanyakan adalah delta HF0. Apa bedanya? Delta HF0 merupakan entalpi pembentukan standar. Ya, entalpi pembentukan standar yaitu kalor yang dibutuhkan atau yang diserap oleh 1 mol zat pada keadaan standar. Nah, sedangkan dari data soal di situ berapa mol? Ternyata 2 mol. 2 mol propana. Nah, 2 mol saja dilepaskan kalor sebesar 225 kJ per mol. Berapa untuk 1 molnya? Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah sebagai berikutnya. Konsep penting yang pertama adalah persamaan termokimia. Dalam persamaan termokimia, kita harus menyertakan data entalpi. Negatif jika reaksi berlangsung eksotermis dan positif jika reaksi berlangsung endotermis. Jika di soal diminta persamaan termokimia reaksi pembentukan, tuliskan senyawa yang ingin dibentuk. Tentukan unsur-unsur penyusunnya, setarakan dan masukkan data entalpi. Positif jika energi diserap, negatif jika dibebaskan energi. Jika di soal diketahui massa, ubah dalam satuan mol dengan cara mol sama dengan massa per massa molar. Jika di soal diketahui data kalor, ubah dalam entalpi dengan cara lihat satuan. Kalor memiliki satuan kilojoule, entalpi memiliki satuan kilojoule per mol. Untuk mendapatkan satuan kilojoule per mol, kalor harus dibagi mol. Perlu diingat teman-teman ya, delta HF0 untuk 1 mol zat dalam keadaan standar. Jika dalam satu reaksi untuk mendapatkan 1 mol harus dibagi 2, data kalor maupun entalpi juga harus dibagi 2. Jadi perlakuannya sama. Apabila harus dibagi 5, maka entalpi ataupun kalor juga harus dibagi 5.